Dinas Syariat Islam Aceh Besar menggelar pelatihan fardu kifayah atau tajhiz mayit. Kegiatan dibuka Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Besar Tengku Rusdi Abdurrahman di Hotel Madinatul Zahra, Lampenerut Gampong, Kecamatan Darul Imarah, Senin 19 Agustus 2024. Dalam sambutannya, Tengku Rusdi menyampaikan kegiatan ini bertujuan mengingat kondisi saat ini sangat minim SDM pelaksana yang memahami dengan benar tata cara memandikan jenazah dan mengkafaninya. Ia menegaskan pelaksanaan tajhiz mayit pada hakikatnya bukan tugas Tengku atau imam di kampung, tapi seharusnya dilaksanakan oleh pihak keluarga atau ahli waris dari jenazah. Ketua Panitia Pelaksana Mursalin dalam laporannya menyampaikan pelatihan ini diikuti peserta perwakilan dari ormas dan masyarakat. Pelatihan dilaksanakan sejak 19 hingga 25 Agustus 2024. Tujuan pelaksanaan tajhiz mayat ini adalah untuk membentuk kader petugas tajhiz mayat di desa-desa, di kampung-kampung, karena kita melihat sekarang kondisi di desa-desa sangat minim orang yang mau untuk melaksanakan fardu kifayah ini. Jadi kami sangat mengharapkan setelah pelatihan ini para petugas ini bisa membantu imam nasah dalam rangka melaksanakan fardu kifayah ketika adanya orang meninggal di desa-desa. Ketua MPU Aceh Besar Tengku Nasruddin yang menjadi pemateri pada hari pertama kegiatan pelatihan menyampaikan harapan para peserta dapat lebih memahami tata cara pelaksanaan fardu kifayah sesuai tuntunan, bukan sekedar ikut-ikutan. Alhamdulillah dengan ada kegiatan daripada Dinas Syariat untuk membuat tajhiz mayit untuk masyarakat Aceh Besar, mudah-mudahan tajhiz mayit di tengah-tengah masyarakat dapat melaksanakan sesuai dengan tuntunan agama, tidak dengan tata cara ikut-ikutan yang terjadi sehari-hari. Di pedoman kita ada dasar ilmu pengetahuan yang ditinggalkan oleh khazanah ilmiah di para ulama supaya mayit-mayit yang meninggal di tengah-tengah masyarakat Aceh Besar menjalankan berdasarkan syariat Islam, agama Allah, karena mayit itu akan kembali kepada Allah dalam keadaan aman, sentosa hingga ditempatkan pada tempat yang aman. Dari Aceh Besar, Tim Liputan Aceh TV melaporkan.